Selamat siang anak-anak semuanya ya. Siang, Pak. Kabar kalian semuanya? Yang Pak. Pak, sehat. Baik. Sehat-sehat semua ya. Baik, Pak, baik. Oke, jadi tadi saya sudah memantau anak-anak semuanya dalam menyelesaikan LKPD ya. Dan juga sebelumnya sudah diawali dengan menyelesaikan apersepsi dulu. Jadi semuanya sudah benar menyelesaikan apersepsi. Nah, kemudian tadi saya pantau di dalam diskusi kelompok lewat WA itu juga beberapa kelompok sudah kompak dalam menyelesaikan LKPD ya. Perlu saya sampaikan, sebelum kita menyajikan hasil diskusi dari anak-anak yang sudah diselesaikan dalam LKPD, jadi perlu saya sampaikan manfaat dari kita mempelajari materi yang sudah dibahas. Jadi perlu saya sampaikan manfaat kita dalam mempelajari histogram ya. Histogram itu sangat berguna untuk mengetahui penyebaran suatu data ya. Jadi dengan kita mengetahui penyebaran data, kita akan lebih mudah nanti dalam memperoleh informasi, menganalisis, menyimpulkan serta mengambil suatu tindakan dari data tersebut begitu. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan permasalahan 1. Yang pertama itu adalah angka-angka pada histogram, di mana terdapat tiga soal atau 3 angka, A, B, dan C. Untuk A, 15,5, 20,5, 25,5, 30,5, 35,5, 35,5, 40,5. Dalam deretan angka tersebut termasuk ke dalam kategori tepi atas dan tepi bawah kelas. Kalian bisa di atas untuk melihatnya. Kemudian yang B, 18,0, 23,0, 28,0, 33,0, 38,0. Ini termasuk ke dalam titik tengah, di mana titik tengah yaitu nilai-nilai tengah daripada angka umur tuh dari 16 sampai 20. Yang berikutnya ada yang C, 19, 15, 21, 16, dan 9. Ini termasuk dalam kategori frekuensi. Kemudian dalam permasalahan 1 terdapat gambarlah histogram dari tabel distribusi frekuensi data di bawah ini. Yang pertama kita mengisi frekuensi. Frekuensinya terdapat nilai 3, 9, 7, 8, 3. Untuk tepi bawahnya 3,5, 6,5, 9,5, 12,5. Kalian itu membuat yang namanya nilai tepi bawah, di mana terdapat 3,5. 3,5 kemudian disusul dengan nilai tengah, kemudian nilai atas atau tepi atas. Di sini untuk tingginya itu menggunakan nilai frekuensi. Di sini saya membuat tingginya yang pertama itu adalah 3. Kemudian untuk yang kedua nilai dari kelompok 6 ya sudah menyampaikan hasil dari diskusi mereka tentang permasalahan 1. Silakan kelompok lain yang menanggapi. Saya sama kelompok 6 hampir sama. Nilai-nilai apa tertera dalam histogram. Nilai yang tertera dalam histogram itu nilai modus, nilai tengah, nilai frekuensi, dan nilai interval. Terus terdapat juga tepi atas dan tepi bawah kelas. Jawaban saya bersama dengan kelompok 6, angka-angka pada poligon 18, 23, 28, 33, 38, dan 19, 5, 21, 16, 9. Istilah pada distribusi frekuensi. Yang pertama batas atas dan batas bawah kelas. Yang kedua tepi atas dan frekuensi. Yang horizontal itu berat bayi. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan 3. Yang dilihat dari tabel berat bayi dalam kurung KG 4 sampai 6, frekuensi 3. 7 sampai 9, frekuensi 9. 10 sampai 12, frekuensi 7. Dari sama dengan 18,5, frekuensi kumulatif 30. Lebih dari sama dengan 15,5,
frekuensi kelompok ketiga. Sudah, Pak. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan ya. Nah, silakan sampaikan kesimpulan. Silakan anak-anak menyampaikan kesimpulan ya. Erika, silakan. Iya, Pak. Nah, silakan sampaikannya. Oke, silakan Erika menyampaikan kesimpulan. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi. Histogram antara lain: 1. Mengumpulkan data pengukuran. 2. Menentukan besar range. 3. Menentukan banyaknya kelas interval. 4. Menentukan lebar kelas interval, batas kelas, dan nilai tengah kelas. 5. Menentukan frekuensi dari setiap kelas. Membuat poligon frekuensi antara lain. 1. Membuat sumbu daftar dan sumbu tegak yang saling berpotensi. 2. Menyajikan tabel ke dalam poligon. GIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi. Ada pertanyaan dulu anak-anak semuanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Jawab, Pak. Untuk menjawab kuisnya ya. Kemudian nanti juga akan saya berikan angket ya, seperti biasa ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Zoom meeting kita. Tetap semangat untuk belajar ya. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak.